Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin. Ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna ya hayyu idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqna al-ikhlas fi niyyati wal qawli wal amali. Para ikhwan dan akhwat Bagan Batu Hijrah, baik yang ada di majlis ta'lim ataupun yang mengikuti kajian kita melalui online. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita pada sore yang penuh berkah ini kembali kita melanjutkan kajian rutinitas kita yang insya-Allah pada sore ini kita membahas sedikit tentang hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ketahui bahwa hari ini adalah hari kedua dari tahun baru Hijriah 1447 Hijriah. Artinya umur kita makin bertambah dan ajal kita makin mendekat. Maka oleh karena itu tentunya apa yang harus kita ambil pelajaran dari mengingat kembali peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama kita harus tahu dulu apa arti hijrah atau hijrah. Sama dengan kalian ini Bagan Batu Hijrah. Kalau Bagan Kota Bagan Batu ini nggak mungkin dia hijrah karena dia nggak bisa berjalan kan. Dia netap. Tapi yang dimaksud dengan komunitas Bagan Batu Hijrah ini para pemuda-pemuda ya yang dulunya latar belakangnya hitam gelap, kemudian dia hijrah menjadi terang menerang. Kita disingkat dengan BBH Bagan Batu Hijrah. Nah, hijrah itu itu diddul wasli, ya, lawan daripada kalimat wasal. Artinya wasal itu menyambung, ya. Berarti hijrah artinya lawan daripada itu. Berpindah, memutuskan atau meninggalkan. Itu hijrah. Yuqalu, ya, hijruhu hajran wa hijranan. Idza qata'ahu hajarahu hajran wa hijranan. Hajran itu masdar dari kata hajarah. Idza qata'ahu wa a'rada anhu wa tarakahu. Di dalam Al-Quran disebutkan, ya, dalam surah Al-Furqan ayat 30, wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura dari kata hajarah. Nah, hijrah bisa diambil pemahaman bahwa hijrah itu bisa hijrah tempat atau hijrah dari kelakuan yang tidak baik, ya, menuju akhlak yang mulia, menuju perihal
yang mulia. Para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dulu ketika di awal-awal dakwahnya Nabi, Islam masih sedikit, ya. Bahkan Rasulullah itu, ya, datang sendirian, mengajak orang dengan pelan-pelan dari rumah ke rumah, sembunyi-sembunyi dalam tempo 3 tahun. Ya, bayangkan. Ya. Kemudian mulai bertambah pengikut beliau. Ya. Tetapi pada waktu itu, orang kafir Mekah, jika ketahuan dengan mereka bahwa ada yang masuk Islam, ada yang ikut Nabi, itu disiksa oleh mereka. Seperti yang terjadi kepada Ammar bin Yasir, satu keluarga, mereka dibunuh. Ya. Ammar dibunuh, Yasirnya dibunuh, ya. Sumayyah ibunya. Ammar dipaksa, ya. Kemudian Ammar mengucapkan apa yang mereka paksa, makanya Ammar selamat, dia tidak dibunuh. Kemudian Ammar setelah itu dia menangis dan datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, mereka orang-orang kafir memaksaku untuk mencaci Allah dan memuji berhala-berhala. Tetapi ketika saya mengucapkan itu, kata Ammar, karena saya dipaksa, kalau saya nggak ucapkan saya dibunuh. Seperti yang terjadi kepada kedua orang tuanya. Ya. Saya ucapkan ya Rasulullah, tetapi hati saya tidak menyetujui apa yang saya ucapkan. Hati saya mutmainnun bil iman. Ya, hati saya tetap berpegang teguh dengan keimanan. Kata Nabi, hal kunta syarian sadruka hina kulta ma kulta amla. Apakah ketika kau mengucapkan, memuji berhala dan mencaci Allah, hati kamu ridho, rela dengan apa yang kau ucapkan? Kata Ammar, tidak. Kemudian Nabi mengatakan, fa'in adu fa'ud. Kalau mereka memaksamu lagi ya Ammar, ya lakukan seperti itu lagi. Artinya apa? Orang yang dipaksa untuk mengucapkan kalimat kufur, seperti mencaci Allah dan memuji berhala, ini kan kalimat kufur. Orang yang dipaksa, yang mana paksaan itu dengan dibunuh atau dengan pukulan yang bisa menyebabkan kematian, seperti ditusuk kepalanya atau dicungkel matanya, ya. Maka dia boleh mengucapkan itu dengan syarat tadi, hatinya tetap teguh dengan keimanan, tidak menyetujui apa yang dia ucapkan. Ini disebut dengan ketika dipaksa tadi. Tapi kalau orang nggak dipaksa, terus dia mencaci Tuhan, terus ditanya, saya kata dia ketika mencaci Tuhan, hati saya tidak rela dengan apa yang saya ucapkan. Itu tetap juga nggak boleh. Ya, tetap juga nggak boleh. Beda dengan kasus yang terjadi kepada Ammar bin Yasir. Nah, ini yang harus dipahami. Karena sebagian orang zaman sekarang ini yang penting hati, ya kan? Sedikit-sedikit hati, kata mereka. Nah, jadi ada koedah-koedah di dalam Islam ini. Kasus yang terjadi pada Ammar bin Yasir, ya, dia dipaksa dengan dibunuh. Ya. Maka kalau dipaksa dengan dibunuh, maka ucapkanlah, tetapi dengan syarat hatinya tidak menyetujui apa yang dia ucapkan. Tapi kalau dipaksa bukan karena dibunuh, tetap nggak boleh. Misalnya cuma rumahnya dibakar, atau dipecat dari pekerjaannya, atau misalnya dikeluarkan dia dari pekerjaan tertentu, maka itu tetap juga tidak boleh. Dipaksa dengan dibunuh, dan yang kedua hatinya tetap
mutmainnun bil iman. Ya, ini yang terjadi seperti yang terjadi pada Ammar bin Yasir. Nah, sebelum umat Islam hijrah ke Madinah Munawwarah, dulu namanya Yathrib, ya. Dulu namanya Yathrib. Karena siksaan orang-orang kafir Mekah pada waktu itu bertubi-tubi, ya, kepada orang yang masuk Islam, ya, akhirnya Nabi menyuruh para sahabatnya untuk hijrah ke negeri Habasyah, ya, negeri Habasyah. Negeri Habasyah itu yang orangnya kulitnya hitam-hitam itu. Negeri apa itu? Hah? Afrika. Jadi sebelum hijrah ke Madinah, sudah pernah terjadi hijrah pertama itu ke negeri Habasyah, Afrika tadi. Termasuklah yang pergi pada waktu itu siapa? Utsman bin Affan, ya, kemudian Ja'far, ya. Juga ada dari kaum perempuan. Ini sebelum terjadi hijrah ke Madinah atau Yathrib. Dulu namanya Yathrib. Nah. Nah, kemudian setelah Islam, ya, mulai kuat, ya. Di mana? Di Madinah Munawwarah. Barulah Islam ini kuat. Pengikut Nabi makin hari makin banyak. Waktu di Mekah pengikut Nabi sedikit. Jadi kondisi umat Islam lemah pada waktu itu. Mereka disiksa seperti Bilal bin Rabah, ya. Dijemur di bawah terik matahari, ditaruh batu yang besar di atas perutnya, ya, macam-macam penyiksaan mereka. Ya, begitu kan Nabi, ya, mereka lempar dengan kotoran onta, mereka ludahi, macam-macam, mereka caci dan seterusnya. Nah, Nabi kita Nabi Muhammad SAW memperjuangkan Islam ini bukan mudah seperti membalik telapak tangan, tidak. Kalau kita sekarang enak, ngaji sini aman, ya, tak ada yang melarang. Paling dia tak mau ikut, iya kan? Nah, dulu udah tak mau ikut, orang ngaji dihalangi, bahkan dibunuh. Ketahuan masuk Islam dibunuh. Nah, jangan bayangkan Nabi itu dulu enak berdakwah aja, bertubi-tubi, ya. Karena begitu parahnya lah sehingga Nabi menyuruh para sahabatnya hijrah ke negeri Afrika tadi. Dan Nabi tetap bersabar, ya, sehingga masuklah Abu Bakar dalam Islam, Umar, kemudian Utsman, ya, dan sahabat-sahabatnya lainnya. Nah, setelah itu barulah datang perintah untuk hijrah ke Madinah Munawwarah. Dulu dikenal dengan nama Yathrib. Apa hikmahnya Allah perintahkan Nabi hijrah ke Madinah, tidak ke negeri-negeri yang lain, ya. Tidak ke Yaman atau tidak ke Yordan, tidak ke Jazirah Arab yang lain, ya. Di antara salah satu hikmahnya, karena Yathrib pada waktu itu adalah tempat persinggahan para pedagang-pedagang dari Jazirah Arab. Maka isilah strategi, ya, hebatnya Rasulullah SAW, ya. Nabi melihat bahwa Yathrib ada para pedagang dari Mesir, dari Yaman, ya, dari negara Jazirah Arab lainnya, mereka mampir di situ. Maka Nabi berpikir kalau Islam ini jaya di Madinah atau di Yathrib, ya, sehingga orang Mesir akan pulang ke negerinya
dengan membawa Islam ke sana. Orang Yaman akan pulang ke negerinya setelah mereka berdagang, membawa Islam di sana. Sehingga Islam ini cepat tersebar dan menyebar dengan secara cepat. Itu salah satu hikmah dan strategi dalam dakwah itu. Nah, para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seiman dan sekeyakinan, ya. Yang perlu kita yakini dan kita pahami setiap dari kita ini, bahwa hijrahnya Nabi ke Madinah atau Yathrib itu bukan karena pelarian, bukan karena takut dengan orang-orang kafir Mekah, atau bukan karena untuk mencari kenyamanan dan duniawi, tidak, sama sekali tidak. Kalau Nabi ingin mencari harta, di Mekah sudah ada tawaran. Kalau Nabi ingin mencari kedudukan yang tinggi di Madinah, di Mekah Nabi sudah dapat tawaran dari orang-orang kafir. Sekelompok orang kafir datang ke pamannya Nabi, namanya Abu Talib. Ya Abu Talib, tolong sampaikan ke Muhammad, suruh dia berhenti dakwah ini. Kalau mau dia berhenti dakwah dia itu, dia tak ngajak-ngajak orang, apa yang dia mau kami kasih. Ini tawaran dari kafir Mekah pada waktu itu. Mau harta, kami kumpulkan seluruh harta kami yang ada di Mekah ini, kasihkan ke dia. Mau kedudukan jabatan, kami jadikan dia sebagai pimpinan tertinggi. Atau mau wanita yang cantik, kami carikan wanita yang paling cantik. Disampaikanlah ini kepada Rasulullah, kepada Nabi. Apa kata Nabi? Ya, seperti disebutkan dalam riwayat. Wallahi ya am, law wad'u syamsa 'ala al-yamini wal qamaru 'ala al-yasari wal qamaru 'ala yasari ala an atruka hadzal amr ma taraktu hatta yadhharuhu Allah au ahlika dunah. Demi Allah, kata Nabi, demi Allah wahai pamanku, seandainya mereka menaruh matahari di tangan kananku, rembulan di tangan kiriku, agar kutinggalkan dakwah ini, ma taraktu, sekali-kali saya tidak akan meninggalkannya. Sekali-kali saya tidak akan pernah meninggalkannya. Sampai Allah tunjukkan kebenaran Islam ini dan kemenangan Islam, atau saya binasa karenanya. Coba tengok, ya, istiqomahan Rasulullah itu. Jadi bukan karena mencari kekayaan hijrah ke Madinah, bukan karena takut, tidak. Nabi orangnya kuat. Ya. Jadi kalau ada orang mengatakan katanya Nabi hijrah ke Madinah itu karena takut sama orang kafir Mekah atau karena mencari ketenangan, kenyamanan, itu sama sekali tidak benar. Tapi hijrah semata-mata mengharap ridho Allah dan menjunjung tinggi perintah Allah. Sehingga dari Madinah lah terpancar sinar Islam sampailah ke tempat kita ini, ke Bagan Batu ini. Ini tak lain dan tak bukan dengan perjuangan Rasulullah dan para sahabatnya, ya, sehingga Islam menyebar di seluruh penjuru dunia. Paham ya? Nah, itu yang paling penting dipahami. Kenapa? Karena mengatakan Nabi itu pengecut, ya, mengatakan Nabi itu penakut, itu merendahkan derajat seorang Nabi. Maka itu perlu saya sampaikan supaya tidak salah dalam memahami. Ya. Nah, kalau kita lihat dalam sejarah hijrah ini memang panjang. Kita kaji di awal, cuman ini yang penting-penting aja yang saya sampaikan. Ya. Ada kisah yang menarik, ya. Dan itu adalah menunjukkan salah satu mukjizatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanan hijrah dari Mekah ke Madinah itu, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, itu kisah tentang
Ummu Ma'bad Al-Khuza'iyah. Ya. Ummu Ma'bad Al-Khuza'iyah. Jadi dalam perjalanan hijrah dari Mekah ke Madinah, ya, bahwa Rasulullah SAW bersama sahabatnya namanya Abu Bakar. Maka di tengah perjalanan itu, di padang pasir yang begitu tandus, ya, yang panasnya luar biasa, ya, Rasulullah berhentilah atau mampirlah di sebuah kemah, ya. Nazala fi khaymatin. Ternyata di dalam kemah itu yang berada di padang pasir tadi itu, ya, ada seorang namanya Ummu Ma'bad Al-Khuza'iyah. Ya. Namanya Atikah binti Khalid Al-Khuza'iyah. Itu namanya. Jadi datanglah Nabi situ bersama Abu Bakar, ya. Karena di saat itu sangat panas sekali, maka di saat itulah Nabi, ya, ingin minum, ya, ingin minum. Kemudian di dalam kemah itu cuma ada kambing yang kurus, yang nggak ada lagi susunya. Ya, ditanya oleh Rasulullah pada Ummu Ma'bad ini. Ya. Kemudian itu kata Ummu Ma'bad, kambing yang kurus, mandul, ya, tidak beranak lagi, kemudian tidak ada susunya. Sementara Nabi sama Abu Bakar tadi mau minta air, mau minum, ya, mau minum, karena panasnya luar biasa tadi. Maka Nabi mengatakan, "Mahazi, apa ini?" kata Nabi. Nabi bertanya, ya, Nabi bertanya kepada Ummu Ma'bad. Ya. Kemudian Ummu Ma'bad menjawab, ini adalah kambing yang mandul, ya, artinya yang tak bisa melahirkan lagi, ya, dan tidak juga mengeluarkan susu, tidak mengeluarkan susu. Kemudian Nabi mendekati kambing itu. Kemudian Nabi usaplah kambing itu, maka dengan berkah, ya, bibarakati, dengan berkah usapan Nabi tadi, terjadilah di situ suatu mukjizat yang luar biasa. Kambing yang tadi kurus kering, ya, yang tidak lagi mengeluarkan air susunya, ya, dengan berkah usapan tangan Nabi yang mulia tadi, apa yang terjadi? Ya, kambing itu bisa seketika itu mengeluarkan air susu yang banyak. Lalu Nabi meminta kepada Ummu Ma'bad itu apa? Tempat, ya, kayak cawan lah atau mangkuk itu kan, untuk menampung susunya itu, sebagai tempat susu tadi. Ini salah satu dari terjadinya mukjizat Nabi di tengah perjalanan hijrah menuju Madinah tadi. Kemudian, dan Ummu Ma'bad ini belum tahu kalau ini adalah Rasulullah. Ya, belum tahu. Dia sangka ya orang-orang biasa aja. Maka dengan derasnya air susu kambing tadi, ya, sehingga tempat tadi itu penuh dengan susu. Kemudian Nabi minum, ya, dari susu itu. Kemudian juga Abu Bakar dan orang yang ada di situlah waktu itu, masuk Ummu Ma'bad tadi. Kemudian diisi lagi tempat yang lain penuh juga, maka luar biasa, ya, susu kambing jadi dengan berkah usapan Rasulullah. Ini adalah termasuk salah satu mukjizat, ya, mukjizat Rasulullah SAW. Maka Ummu Ma'bad ini heran dia menengoknya, kagum, ini siapa orangnya yang berwajah tampan, yang akhlaknya baik. Kemudian terjadi sesuatu yang luar biasa di waktu itu. Bagaimana dalam hati Ummu Ma'bad ini mengatakan, bagaimana
kambing yang tadi kurus kering, yang sudah lama tak bisa mengeluarkan susu, dengan diusap oleh laki-laki yang tampan yang luar biasa ini, langsung keluar susu kambing ini di saat itu. Nah. Kemudian Nabi pun pergilah dengan Abu Bakar keluar dari kemah itu. Ya. Maka Ummu Ma'bad ini masih dalam kebingungan, masih dalam tanda tanya, siapa orang ini? Kemudian setelah sore, suaminya Ummu Ma'bad ini datang. Datang, dia tengok, dia pun heran, kok kambing yang tadi kurus kering, kok sekarang mengeluarkan susu yang luar biasa. Bagus, segar. Ini kondisinya berubah, ya. Maka tentu suaminya Ummu Ma'bad ini bertanya kepada istrinya, apa yang terjadi tentang kambing ini? Ditanyalah, diceritakanlah tentang diceritakanlah Ummu Ma'bad tadi pada suaminya. Tadi ada dua orang, ya, yang berwajah tampan, mampir sebentar di kemah kita ini, ya. Kemudian diceritakanlah, ya, dari kambing tadi sampai dia mengusap kambing itu. Jasanya seperti itu. Kemudian Ummu Ma'bad juga berkata dia punya akhlak yang bagus dan haibah, ya, punya wibawa yang luar biasa. Diceritakan sifat-sifat Nabi itu. Ceritakan semua, ya, hingga apa yang terjadi kepada kambing itu, ya, kambing itu tetap, ya, terus mengeluarkan susu dan besar, ya, keberkahan bagi mereka, keluarganya Ummu Ma'bad ini. Sampai berpuluh-puluh tahun. Berpuluh-puluh tahun kambing itu masih mengeluarkan susu dia terus. Ya, terus mengeluarkan susu. Inilah keberkahan yang terjadi, ya, dalam peristiwa Isra, salah satu dari sekian banyak mukjizatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini dia. Nah, apa yang harus kita ambil pelajaran dari peristiwa hijrah ini? Ya, yang pertama tentunya meneladani kesabaran Nabi dalam berdakwah. Ya, kesabaran kita menuntut ilmu agama ini. Karena di akhir zaman ini orang, ya, memandang yang baik itu jelek, yang jelek itu baik. Itu keadaan zaman sekarang. Ya. Kalau orang pergi pengajian, dilihat dengan sebelah mata aja. Ya. Tapi kalau ada artis yang terkenal datang, wah, itu berduyun-duyun pergi. Ya, begitulah keadaan sekarang. Tapi Nabi telah berikan kabar gembira sama kita. Fatuba lil ghuraba. Orang yang dilihat orang asing, ya, zaman sekarang ini, apa kata Nabi? Fatuba lil ghuraba. Kebahagiaanlah, keberuntunganlah bagi orang-orang yang seperti itu. Karena Islam ini dulu datanya badal Islamu ghariban. Dulu Nabi sendirian, dianggap asing juga, dianggap aneh. Ya. Wa sayaudu ghariban, kata Nabi. Dan akan kembali Islam ini seperti datangnya dulu. Jadi kalau kayak kita ini, kayak gini, ya nggak usah peduli kan. Yang penting kita istiqomah. Ya, kita istiqomah dengan perbuatan baik kita. Dan ingat, Allah akan tampakkan satu saat nanti bahwa kebenaran itu adalah benar. Dan kebatilan itu pasti batil.
Jadi jangan kita setengah perjalanan, udah koi, tak ada kawan yang mau ikut ngaji Ustaz, cuman kami berdua. Ya. Jangan seperti itu, tetap istiqomah. Walaupun berdua, walaupun sendirian, tetap ngaji. Nah, begitu. Tetap istiqomah. Cuma lihat kesabaran Rasulullah. Dicaci, dilempar dengan kotoran onta, bahkan pernah dilempar dengan batu, ya kan? Tapi Nabi tidak pernah patah semangatnya dalam mengajarkan agama ini. Allah akan bantu. Allah akan bantu orang-orang yang sabar. Kalau Allah yang katakan pasti dibantu, pasti. Kenapa kita ragu? Wallahu ma'as-sabirin. Allah, pertolongan Allah bersama orang-orang sabar. Wabashiril ladina, wabashiris sabirin. Kabar gembira bagi orang-orang sabar. Paham itu? Ini yang harus kita ambil pelajaran dari situ. Jangan cepat patah. Udahlah, hari ini udahlah, tinggallah. Kapan majunya kita? Paham ya Bang Jon? Tapi kalau nggak diterima cewek, ya udah cari yang lain. Orang udah tak diterima, kau masih bertahan di situ lagi. Nah, itu lain masalah, ya kan? Nah, senang sama seorang cewek, cewek tidak senang sama kamu. Ini tandanya kalau cewek itu senang sama kita, dia diam. Mau kau sama aku, diam dia. Berarti dia mau. Tapi mau kau sama aku, pergi gitu dia. Udahlah, pergilah kamu. Carilah yang lain. Itu tandanya itu. Beda sama pemimpin diam. Kalau bos diam, bos, kami mau proposal bos untuk buat kantor Bagan Batu Hijrah. Diam dia. Itu tak ada harapan. Tak ada harapan dia. Ini beda sama anak gadis tadi. Tak ada harapan. Nanti kita buat proposal kan ke bupati atau apa misalnya. Ini proposal kami membuat kantor Bagan Batu Hijrah, belum punya kantor, belum punya lahan. Tengoknya, diam dia, tak ada komen, udahlah. Usah harap itu lagi. Itu dia. Tapi kalau perempuan katanya, mau kau sama aku, diam dia. Berarti ada harapan. Bisa beda ada. Itulah dia. Ini yang maksud saya yang belum punya ini, itu kodenya. Apalagi sempat dia meludah, itu udah ada tuh. Usah lagi, lupakan aja lah itu. Tadi masih banyak yang lain lagi. Ya, itu dia. Paham ya? Itu Bang Jul. Jadi kalau kita udah begitu dia, kita masih bertahan lagi, akhirnya berjalan sendiri. Udah cari yang lain. Banyak kok perempuan. Bukan dia aja. Itu. Jadi kesabaran pertama, pelajaran yang bisa diambil. Yang kedua apa? Keistiqomahan. Istiqomah. Makanya ada perkataan, ya. Al-istiqomah itu ainul karomah. Ya. Istiqomahnya kita, kontinunya kita dalam perbuatan baik itu, itulah karomah yang nyata. Tapi jangan istiqomah dalam perbuatan jahat, itu tak bagus. Ustaz suruh istiqomah, belum tua ada istiqomah, sampai tua belum tua. Jangan. Ya. Jangan. Terus apa lagi? Yang ketiga, pelajaran yang bisa kita ambil dari hijrah ini, ya, memaafkan. Nabi, ya, ketika Fathul Makkah, ketika Mekah sudah ditaklukkan oleh orang Islam, Nabi membawa pengikutnya beramai ke Mekah waktu itu. Orang kafir kan begini di Mekah itu. Jangan-jangan Muhammad akan balas dendam. Dulu kita menyakiti dia, dulu kita menyakiti pengikutnya, dulu kita menyakiti sahabatnya. Jangan-jangan ini nanti dia datang ke Mekah ini,
ya, kita akan dihabisi. Karena dia sudah kuat, ngikutnya sudah banyak. Apakah Nabi seperti itu? Ternyata tidak. Siapa yang masuk Islam, aman, kata Nabi. Siapa yang masuk ke rumah ini sebulan, aman. Coba, kalau Nabi mau balas, mana orang yang melempar saya dengan kotoran unta dulu? Mana orang yang menyakiti saya dulu? Mana orang yang mencaci saya dulu? Tapi Nabi tidak seperti itu. Bahkan Nabi katakan, dulu saya ketika di Mekah, kata Nabi, ya, kuntu baina syarri jaraini, Uqbah bin Abi Mu'aid wa Abi Lahab. Aku dulu di Mekah, kata Nabi, bertetangga dengan dua tetangga yang jahat. Itulah satu namanya Uqbah bin Abi Mu'aid dan Abi Lahab. Ini dua ini tetangga Nabi luar biasa. Musuhnya kepada Nabi. Nabi dihalang-halangi. Ya, bahkan Abu Lahab itu, dia rela pergi ke orang-orang mengatakan untuk jangan ikut dakwah Nabi. Jangan dengarkan cakap Nabi. Sampai segitu bencinya sama Nabi. Tapi apakah Nabi balas itu? Tidak. Tapi apa yang terjadi? Orang yang mau masuk Islam, kata Nabi, ya, tidak diperangi. Ini akhlaknya Nabi. Sehingga dakwah Islam ini menyebar dengan luar biasa. Sampai ke Cina, sampai ke Turki, sampai ke mana-mana. Itulah tengok sahabat Nabi, Abu Ayyub Al-Ansari. Di mana kuburnya? Di Istanbul, Turki. Di Turki, Istanbul. Padahal Abu Ayyub Al-Ansari itu tinggalnya di mana? Di Madinah. Rumah sahabat yang pertama kali disinggahi Nabi ketika hijrah, dimampiri Rasulullah, itulah rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Karena waktu itu onta Nabi itu berjalan, di mana ontanya berhenti, nanti di situlah saya nginap, kata Nabi. Itu cerdasnya Nabi. Karena semua sahabat ingin Nabi ini nginap rumah dia. Jadi kalau Nabi pilih sahabat ini, kan yang lain merasa tak enak. Kata Nabi, biarkanlah onta saya berjalan. Mana nanti dia berhenti, di situlah saya nginap. Karena waktu itu kan Nabi belum punya rumah. Ya kan? Ternyata onta itu berhentilah di depan rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari sahabat Nabi. Ya. Coba tengok gimana dakwah beliau. Sampai kuburnya pun dikubur di Istanbul, Turki. Itu buktikan apa? Sahabat dulu nggak berleha-leha dia di rumah. Nggak nonton, nggak berleha-leha, nimang-nimang anak, melek-melek istri, enggak. Keluar mereka. Ya. Kita sekarang di rumah terus, di kamar. Apa yang pegang handphone? Sama istri pun macam tak kenal. Istri main handphone, dia main handphone. Makan pun payah. Ditiup kupingnya baru sadar dia. Tiup di sini. Makan baru sadar dia. Sahabat lu, coba. Ada yang sampai ke Cina. Ada yang sampai ke Afrika dan seterusnya. Begitulah dakwah mereka. Sehingga dengan berkah perjuangan mereka, ya, Islam ini tersebar dan menyebar. Sampailah ke kita. Kuburan batu. Itulah seandainya dulu sahabat berleha-leha di rumah, ya, mungkin tak sampai Islam di tempat kita ni. Tak tahu kita. Tak bisa kita membedakan bainal haq wal batil. Hari inilah beberapa pelajaran, ya, yang bisa kita ambil dari perjalanan hijrahnya Rasulullah SAW. Yang terakhir, yang keempat adalah muhasabah, introspeksi diri kita. Ya, dulu kita masih bujang, sekarang udah punya istri. Jangan kelaku sama yang bujang dulu. Robah. Dulu waktu bujang sendirian, nampak perempuan cantik, matanya situ terus. Istri dah ada. Ya. Nanti sampai ke rumah dipukul istri. Tidur kamu teras tuh ada istrinya. Mata-mata keranjang di jalan dari bis. Kadang-kadang terjadi itu. Robah sikap. Dulu banyak melalak ke sana ke sini, nggak tentu arah. Ini sekarang kita udah punya tanggung jawab, ada istri. Mungkin nggak lama lagi punya anak. Yang belum punya istri,
fikirkan bagaimana supaya cepat menikah. Ini tak ada lagi membahas kitab nikah, dah habis hatam kita gaji dah. Itu kalau gaji pulang dari awal lagi. Mungkin ini dapat kita sampaikan, semoga berhasil, bermanfaat. Kita tutup. La ilaha illallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Walhamdulillahi rabbil alamin.